Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui channel ini setiap hari kami akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami untuk saat ini saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan mendukung saudara di dalam doa, sebelumnya saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana melalui firman Tuhan ini kerinduan saya iman saudara dibangkitkan, dan ketika doa-doa saudara dinaikkan dengan iman kepada Tuhan, maka doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 146, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini melalui firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bahwa ada kebahagiaan ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan. Ada kebahagiaan sejati yang akan kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, di mana dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan, dan berbagai hal yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita telah menjadikan Tuhan sebagai penolong kita? Apakah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Saudara, masih terlalu banyak orang-orang yang dalam situasi-situasi kehidupannya dia menaruh harapan kepada dunia. Dia menaruh harapan kepada manusia. Dia menaruh harapan kepada perkara-perkara duniawi. Itu sebabnya seringkali dia kecewa. Kenapa saudara? Karena dunia bukanlah penolong. Manusia tidak sanggup menolong. Yang menjadi penolong sejati itu ialah Tuhan. Banyak orang akan menjadi kecewa dalam kehidupannya karena dia mencoba mencari pertolongan ke tempat yang bukan penolong sejati, kepada oknum yang bukan penolong sejati. Malah tidak sedikit juga orang-orang yang berkata bahwa dia adalah umat Tuhan, tetapi masih mencari pertolongan kepada mistis, kepada okultisme, kepada kuasa kegelapan. Mereka tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya
Karena okultisme bukanlah penolong, kuasa-kuasa kegelapan bukanlah penolong, malah dialah yang akan menyesatkan, membelenggu dan memasukkan neraka sampai selama-lamanya. Yang menjadi penolong sejati kita adalah Tuhan. Dan kalau kita menjadikan Dia menjadi penolong dalam hidup kita, dan kita menaruh harapan kita kepada Dia, maka yang akan terjadi adalah di mana Tuhan akan menjadikan kita berbahagia dalam hidup kita karena kita mengalami pertolongannya. Kenapa, saudara? Apa alasannya sehingga orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong akan berbahagia dalam hidupnya? Ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dalam segala situasi kehidupan kita, kita akan berbahagia. Apa alasannya, saudara? Yang pertama, pemazmur ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang harapannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang mau ditegaskan pemazmur ini, saudara? Bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya akan berbahagia karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha kuasa. Langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Karena Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun yang kita alami, jika Tuhan yang menjadi penolong kita, maka Dia akan menolong, Dia akan mengubahkan, Dia akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya jadikanlah Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang menjadikan langit dan bumi, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, saya mengalami dalam perjalanan pelayanan, dalam melayani Tuhan, saudara, saya melihat bahwa seringkali ketika aku bingung, ketika aku tidak punya jawaban, ketika aku tidak mengerti lagi, aku mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupku. Dan ketika pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupku, saudara, yang aku lihat adalah pertolongannya begitu ajaib. Hal yang paling mustahil pun Dia bisa kerjakan. Dan memang sangat wajar, saudara. Kenapa? Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil baginya? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya jadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka kita akan berbahagia karena Dia berkuasa menolong kita. Lalu yang kedua, saudara, masih ayat 6 bagian B dikatakan bahwa yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan tetap setia sampai selama-lamanya kepada Dia. Jika saya dan saudara kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kebahagiaan karena selain Tuhan berkuasa menolong kita, tetapi Dia juga tetap setia untuk menolong kita. Dia tidak menolong kita sekali, dua kali. Dia tidak menjatah pertolongannya bagi kita sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tetapi Dia akan tetap setia untuk menolong kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan sampai kapanpun Allah akan tetap setia untuk menolong setiap kita, saudara. Berbahagialah saudara jika saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang setia. Kemudian ayat yang ke-7, saudara. Di sana juga dikatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong
dalam hidupnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai harapan dalam kehidupannya, saudara. Karena yang ketiga, Dia Allah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Dia mencukupkan orang yang kekurangan, Dia membebaskan orang yang terikat. Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berkekurangan Dia cukupkan, orang-orang yang terikat Dia bebaskan. Dia Allah yang adil. Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kepadanya kita berharap. Dialah pertolongan kita. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kebahagiaan hidup. Kenapa, saudara? Karena Dia berkuasa menolong saudara. Dia akan tetap setia menolong saudara. Dan Dia akan menegakkan saudara, memberi saudara keadilan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia. Mari datang berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Dia saudara akan menemukan jalan keluar. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara, dan datang kepada Dia dengan penuh iman. Saat ini saya rindu berdoa bagi segala pergumulan saudara. Saya rindu menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang bersepakat bersatu hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu berdoa buat segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, penyakit atau apapun itu yang saudara alami secara khusus saat ini. Mari naikkan, serahkan itu kepada Tuhan. Serukan itu, ucapkan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya Dia Allah pasti bertindak dalam kehidupan saudara. Dan saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tuhan yang kiranya menolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka, pergumulan khusus mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu, menyatakan memberi jalan keluar, menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang peduli bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus buat kesehatan saudara, supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi saudara, supaya saudara bisa produktif, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Biarlah Tuhan mengerjakan kesehatan bagi saudara. Dan saya juga mau berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, supaya saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, datang kepada Tuhan. Mari saudara serahkan kehidupan saudara, kesehatan saudara, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bersyukur jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, dan biarlah Tuhan yang terus bekerja memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, menjaga kesehatan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan buat keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, hamba berdoa, hamba berseru kepadamu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Yesus. Saudara, mulai sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan. Dan percaya Dia akan campur tangan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan kiranya nyatakan campur tangan-Mu. Sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah tubuhnya Bapa, jamah tubuhnya, normalkan kadar gula dalam darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan mujizat. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang terlalu tinggi, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan kiranya menormalkan kolesterolnya ya Tuhan. Jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga permohonan doa tentang anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Bapa di sorga, tolong anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalami stres karena asam lambung ini. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan, tidak bisa tidur, yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, normalkan produksi asam lambung dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami hipertensi. Tuhan tolong, normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mengalami hipertensi, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker apapun itu ya Tuhan,
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, rangkul anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sembuhkan tubuh mereka, sel-sel kanker dalam tubuhnya Tuhan, cabut dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara besar, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Mereka sedang berseru kepadamu, mereka sedang memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan penyembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal. Tuhan jamah ginjalnya Tuhan, dan pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami sakit jantung ya Tuhan, apapun penyebabnya, apapun bentuk penyakit jantungnya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan perkara besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker getah bening, Tuhan campur tangan. Ada begitu banyak permohonan juga untuk mengalami kesembuhan dari kanker getah bening. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya akan banyak kesaksian yang muncul ya Tuhan, ketika Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan dan iman mereka dibangkitkan ketika mereka mendengar bahwa saudara mengalami mujizat, dan mereka juga pasti akan mengalami mujizat. Saat ini alami mujizat daripada Tuhan. Kalaupun mungkin nanti atau esok hari saudara mengalami mujizat, jangan lupa saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pekerjaan saudara, biar Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara, memberkati karir saudara, memberkati ekonomi saudara melalui pekerjaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Berkati para petani ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka kerjakan, biar semuanya itu bisa berjalan baik, semuanya itu bisa menghasilkan ya Tuhan, bisa berhasil
dalam nama Yesus. Berkati para petani dan berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para petani dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka, mendampingi kehidupan mereka. Dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati para buruh, berkati juga para honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai honorer. Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau campur tangan dalam karir mereka. Berkati anak-anak-Mu para honorer ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai di instansi apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Para pegawai dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam bisnis dan perusahaan mereka, dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga menopang anak-anak-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, para medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu para medis dalam nama Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga para pejabat di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Dalam nama Yesus, para PNS juga Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan bagi para PNS. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, TNI Polri, berkati mereka dalam menjaga keamanan, stabilitas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan tolong memberkati para TNI Polri Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Tuhan juga yang tetap memelihara, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi pengangguran oleh karena kondisi dan keadaan yang ada saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, buka jalan bagi anak-anak-Mu untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kiranya memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan mereka, ekonomi mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga studi anak-anak-Mu yang masih ada dalam pendidikan. Tuhan campur tangan dalam studi mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati masa depan anak-anakmu, Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dengan bersepakat, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman. Saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan dalam segala pergumulan saudara. Saya percaya renungan malam hari ini, doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan video baru, dan kami akan terus mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.